Halo, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ekuitas. Baiklah, saya Elia Putri selaku moderator. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fatur Rozi Mubarok, Franciscus T. Hokeng, Ica Sonia, Christina Inakaka, Maria Elizabeth Yurisa Retu, Maria Hendrika Kirenare, Monica Emeliana BP Maya, Patricia Noventri Sinaga, Sonia MM Asa, dan Yohanes Ricardus Bau. Berikut adalah presentasi kami. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan ekuitas sebagai sebuah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Godfrey Hodgson dan Holmes membedakan ekuitas dan kewajiban atas beberapa kriteria. Yang pertama, hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Dan yang ketiga, substansi ekonomik perjanjian. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham dibagi berdasarkan dua komponen penting, yaitu 1. Modal setoran. Yang termaksud ke dalam modal setoran adalah modal yuridis, seperti 1. Penerbitan saham baru, 2. Kapitalisasi laba ditahan, 3. Dividen saham, 4. Konversi obligasi atau saham istimewa, 5. Stock subscription. Selain itu, modal setoran lain juga termaksud dan berisi tentang 1. Premium modal saham, 2. Penjualan saham treasury, 3. Penyerapan defisit, 4. Deklarasi dividen likuidasi, 5. Restrukturisasi kapital, 6. Revaluasi aset. Yang kedua, laba ditahan. Sedangkan yang termaksud laba ditahan adalah 1. Laba rugi, 2. Dividen, 3. Rekapitalisasi, 4. Defisit, 5. Koreksi, 6. Perubahan akuntansi. Yang berikut mengenai modal setoran. Modal setoran merupakan dana dasar yang harus dapat dipertahankan untuk mewujudkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Modal setoran juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Yang pertama, modal yuridis. Modal yuridis timbul balik karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Yang kedua, modal setoran lain merupakan transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat adalah penyimpanan dari penalaran yang valid. Ini berarti bahwa modal tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Perubahan modal setoran. Dalam kenaikan modal setoran, perbedaan bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritasnya adalah 1. Pemesanan saham, 2. Obligasi terkonversi atau berhak tukar, 3. Saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, 4. Dividen saham, 5. Hak beli saham, 6. Opsi saham, 7. Waran, 8. Saham treasure. Perubahan laba ditahan. Terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu 1. Penyesuaian periode lalu, 2. Koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, 3. Pengaruh perubahan akuntansi, 4. Kuasi reorganisasi. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai penyajian model pemegang saham.
Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan yang mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan likuidasi. Dalam terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan yang pertama urutan penyerapan rugi, adanya pendapatan kotor, laba bersih, laba ditahan, premium modal saham, dan juga modal saham. Yang kedua, urutan menerima distribusi aset. Yang pertama karyawan dan pemerintah, yang kedua kreditor berjaminan, yang ketiga kreditor tak berjaminan, yang keempat pemegang saham prioritas, dan yang kelima pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dua dasar. Yang pertama, perincian atas dasar sumber. Kedua, perincian atas dasar tujuan penggunaan. Ya, baik. Yang berikutnya adalah laba komprehensif. Masalah teoritis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dapat dianut, yaitu yang pertama, laba kinerja sekarang, dan yang kedua, laba semua termasuk. Dalam segi teknis, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara dua pendekatan tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan pemerolehan kembali saham tersebut. Jika tujuannya adalah menjual kembali saham tersebut kepada karyawan atau pihak khusus lainnya, maka konsep satu transaksi akan lebih relevan. Namun, jika tujuannya adalah untuk membeli saham para pemegang saham yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan, maka pendekatan dua transaksi akan lebih mengena. Terima kasih. Faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan yaitu rugi periodik dan pembagian dividen. Tetapi terdapat faktor khusus lain yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu A. Penyesuaian periode lalu. Suatu jumlah baru dapat diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu apabila jumlah tersebut 1. Dapat diidentifikasi secara tegas, tidak timbul akibat peristiwa ekonomis yang terjadi. 3. Sangat bergantung pada ketetapan pihak selain manajemen. 4. Tidak dapat ditaksir. B. Koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. 1. Koreksi sebagai penyesuaian laba ditahan. 2. Koreksi sebagai penyesuaian modal setoran lain. 3. Koreksi sebagai komponen laporan laba rugi. C. Pengaruh perubahan akuntansi. Terdapat 3 macam perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan laporan. D. Kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan penyajian ekuitas, di mana tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham sendiri ialah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan atau stewardship manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Nah, selain penjelasan yang saya jelasin tadi, ada juga penjelasan yang ada di slide menurut Suarjono 2005. Tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Selain itu, untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Ekuitas juga diartikan
sebagai modal karena berupa harta yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Nantinya, harta tersebut akan mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti kewajiban hutang dan beban lainnya. Nilai dari ekuitas tidak selalu positif. Bisa juga nilai ekuitas menjadi negatif karena beban yang dimiliki perusahaan yang lebih besar dibanding dengan nilai asetnya. Terus yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham. Nah, di sini modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Terus yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Nah, yang dimaksud di sini ialah dimaksud dari poin nomor 3 ini, prioritas pemegang saham itu memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki pemegang saham lainnya. Saham prioritas ini adalah saham khusus yang memberikan hak istimewa kepada pemegang atau pemiliknya. Keistimewaan saham ini terletak dalam RUPS ketika dilakukan pemilihan pengurus. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pemegang prioritas berhak mengajukan calon yang akan dipilih sebagai pengurus. Pemegang saham biasa hanya tinggal memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai pengurus dari calon yang telah diajukan pemegang saham prioritas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.